ada kelucuan yang tidak pantas yang dilakukan, justru ini sayang ya, mencederai, malah apa ya, kemudian malah menurunkan derajat. Janganlah begitu. Jadi hari ini memang kita hidup dalam sebuah era baru yang disebut sebagai The Dream Society. Benda ini sering saya pakai untuk mengajar di kelas, untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk melakukan kegiatan yang persuasif dan sekaligus menjelaskan munculnya apa yang disebut sebagai Dream Society. Selama ini kita tidak melihat persoalan ini muncul ke permukaan. Mungkin malah mengingatkan pada masa-masa yang suram dulu. Bahkan para politisi sekarang seringkali menyampaikan prank. Kita pikir mereka sedang menjelaskan ekonomi masa kini dengan sungguh-sungguh, pendidikan boleh tinggi. Ternyata dia sedang menyampaikan sesuatu yang imajinatif. Derasnya hujan jelang balapan MotoGP kemarin di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membuat pengelola sirkuit mencari cara. Ya, pengelola melakukan berbagai cara dengan melibatkan TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, hingga pawang hujan. Benar tapi ora bener, ya. Benar tapi tidak benar cara melakukan. Jadi kalau kita melihat Mbak Rara di stadion MotoGP, jangan hanya melihat bendanya, jangan hanya melihat dengan referensi Anda. Bukan itu. Kita juga tidak bisa menggunakan referensi berdasarkan kepercayaan kita masing-masing karena kita berbeda-beda. Sebenarnya presiden sangat dirugikan gitu. Kalau ini yang bertanggung jawab menteri, harusnya copot saja menterinya, ganti dengan orang yang punya kapasitas, kapabilitas yang lebih baik gitu ya. Karena ini menyangkut masalah hal-hal yang sangat basic, yang dasar, sampai kita menjadi olok-olokan gitu. Yang terpenting itu adalah dari pelaksanaan itu ada story, kemudian menggerakkan, dan Mbak Rara telah sukses menggerakkan kita semua. Ajang sport marketing tentu saja bukan sekedar jualan sport, bukan hanya sekedar mendapatkan tiket, orang datang dan sponsor. Itu biasanya habis untuk pelaksanaan pada hari itu saja. Tetapi tujuannya adalah untuk mendatangkan turis karena mendapatkan perhatian. Aksi pawang hujan Rara Istiwulandari di gelaran MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa hari lalu menuai polemik publik media sosial. Apalagi perempuan kelahiran Papua tersebut menjalankan ritual-ritual untuk memanggil maupun memindahkan hujan, seringkali tersorot kamera televisi. Alhasil, aksi Rara selama mengamankan cuaca di gelaran MotoGP Mandalika kemarin banyak sekali menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, baik dari kalangan ulama hingga politisi. Mantan politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, ikut mengomentari kemunculan pawang hujan di MotoGP Mandalika akhir pekan kemarin. Melalui akun Twitter pribadinya, Roy Suryo mengunggah foto-foto pawang hujan MotoGP Mandalika, Rara Istiwulandari saat beraksi di lintasan. Pawang hujan kenegaraan, cuit Roy Suryo diakhiri emotikon tertawa terbahak-bahak pada Senin 21 Maret 2022. Dalam cuitan sebelumnya, mantan Menpora era SBY itu menyinggung biaya penyelenggaraan MotoGP yang cukup fantastis. Selain itu, ia juga membandingkan sorak-sorai penonton saat pembalap tim KTM Miguel Oliveira menyentuh garis finish dengan saat Rara menampakkan diri. Jadi dalam gelaran yang juga menghabiskan uang rakyat 2,5 triliun APBN di luar biaya teknis race dan bangun sirkuit tersebut, selain sorak-sorai Miguel Oliveira menang, juga sorakan saat Rara Istiwulandari ini melintas di depan podium. Membanggakan, kata NGN, reporter lapangan, sindir dia. Roy Suryo menyatakan dirinya lahir di lingkungan yang sudah tidak asing lagi dengan adat dan budaya yang memiliki berbagai macam ritual. Diakuinya bahwa ritual-ritual itu memang benar-benar ada dan terjadi. Namun Roy Suryo menyesalkan ritual pawang hujan itu malah terkesan sengaja dipertontonkan dan menentang kehendak Allah. Tetapi tidak untuk dipertontonkan, vulgar, dan terkesan menantang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala begini, ujarnya. Roy Suryo juga menilai kerja Mbak Rara sebagai pawang hujan ini di MotoGP Mandalika juga sejatinya tidak bisa dikatakan berhasil. Namanya pawang, sukses kalau dari awal tidak hujan. Kalau sudah 1 jam ya insya Allah reda, katanya.
Selain itu, Roy Suryo lebih mengapresiasi langkah TNI Angkatan Udara dan BRIN yang melakukan modifikasi cuaca di Mandalika yang dinilai lebih masuk akal. Bravo @_TNI Angkatan Udara dan BRIN. Meski semuanya kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Roy. Dalam cuitan itu, Roy mengunggah tangkapan layar cuitan TNI Angkatan Udara. Disebutkan bahwa TNI Angkatan Udara dan BRIN melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC di kawasan sirkuit Mandalika pada Jumat 18 Maret 2022. Postingan Roy Suryo tersebut pun langsung ramai dibalas netizen. Salah satunya pemilik akun @anton_lucy yang membalas dengan menyertakan capture cuitan Twitter @BTSpotMotoGP Minggu pukul 15.57 sore bertuliskan, "Ketika kami sangat membutuhkannya, terima kasih." Ujung-ujungnya berterima kasih, tulis pemilik akun @anton_lucy. Ada juga pemilik akun @ferdi_7 yang membalas cuitan Roy Suryo dengan membagikan jejak pawang hujan di era SBY. "Kalau meludah jangan ke langit, kena muka sendiri," tulis pemilik akun @ferdi_7. Di sisi lain, pegiat media sosial Denny Siregar juga mengungkit jejak digital Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang dikawal pawang hujan saat berkunjung ke beberapa daerah. Hal ini dilakukan Denny menyusul cuitan sindiran dari mantan politisi Demokrat Roy Suryo soal pelaksanaan MotoGP Mandalika pada Minggu 20 Maret 2022. Atas cuitan-cuitan itulah Denny bereaksi. Beberapa pemberitaan di media soal aktivitas SBY beberapa tahun silam pun dihadirkan kembali. Misalnya berita yang dimuat Kompas pada 15 Desember 2008 dengan judul 9 pawang beraksi agar SBY tidak kehujanan, atau berita Tempo pada 4 Desember 2010 berjudul SBY datang 100 pawang hujan jaga langit Madura. Kalau masalah klinik, Pak_SBY Yudhoyono selalu di depan, tweet Denny Siregar. Pada cuitan selanjutnya, Denny memberikan saran kepada Roy Suryo. "Makanya, Mas Roy Suryo, kalau bos punya aib, jangan sok buka-buka aib orang." Netizen plus 62 jarinya garang-garang. "Sekalinya googling, ampe kerak-kerak ketahuan," tweet Denny. Seperti diketahui, pada tahun 2013 silam, pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, menyewa 100 pawang hujan. Mereka bertugas memastikan hujan tidak mengganggu kegiatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama di Madura. "Mereka sengaja kita kontrak untuk Pak SBY," kata Kepala Bagian Humas Pemkab Sumeneb, Sufianto, pada 3 Desember 2013. 100 pawang hujan itu, kata Sufi, berasal dari 7 kecamatan di Sumeneb, antara lain Kecamatan Gapura, Talangon, Kalianget, Rubuh Baru, Batu Putih, Dasuk, Ambuten, dan Pasangsongan. Mulai malam ini mereka sudah menjalankan tugasnya. Derasnya hujan jelang balapan MotoGP kemarin di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat membuat pengelola sirkuit mencari cara. Ya, pengelola melakukan berbagai cara dengan melibatkan TNI Angkatan Udara, Badan Riset dan Inovasi Nasional, hingga pawang hujan. Ada kelucuan yang tidak pantas yang dilakukan, justru ini sayang ya, mencederai, malah apa ya, kemudian malah menurunkan derajat. Janganlah begitu. Jangan begitu dong. Biar jelas-jelas saja. Orang-orang hebat harus mampu membuat prioritas-prioritas mana masalah yang harus dibicarakan. Kalau memang Anda nggak punya kepentingan, Adian ya nggak usah kolom. Yang bilang tidak punya kepentingan. Ya. Ayo kita tanya, tentunya benar tidak? Tapi kalau menimbulkan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan bagaimana? Masyarakat dihebohkan dengan aksi pawang hujan di sirkuit Mandalika pada gelaran MotoGP kemarin. Aksi pawang hujan bernama Rara yang berjalan di lintasan sirkuit Mandalika dengan membawa sesajen pun mendapat sorotan yang disiarkan ke seluruh dunia. Bener tapi ora bener, ya. Benar tapi
tidak benar cara melakukannya. Itu kan tafsiran. Bukan Makanya tafsiran. menurut saya begini, jangan membahas yang ditafsir-tafsir. Apa yang salah? Sontak, tindakan tak biasa ini menjadi buah bibir masyarakat dunia, bahkan viral di media sosial. Apalagi setelah akun resmi MotoGP membuat status seolah membenarkan jika Rara bisa menghentikan hujan di sirkuit Mandalika. Rara diketahui telah dilibatkan oleh pengelola sirkuit Mandalika jauh sebelum gelaran MotoGP berlangsung. Anda bisa dengar bunyinya ini masuk ke dalam kalbu kita. Ya. Ada gema yang bergelora di seluruh ruangan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ini ada getaran, ada resonansinya yang masuk ke tangan saya terus sampai ke hati saya. Benda ini ternyata membawa pesan tersendiri. Inilah era Dream Society di mana hari ini kita menyaksikan story, cerita yang sampai ke hati itu menjadi jauh lebih penting dari produk itu sendiri. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution.